Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah slide pertemuan perkuliahan kita pada hari ini, yaitu Programmable Logic Controller 2, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu Programmable Logic Controller 1. Pada Programmable Logic Controller 1, itu kita lebih menekankan pada targetnya adalah mahasiswa mampu membuat sebuah sistem kontrol sekuensial, di mana sistem kontrol sekuensial itu nantinya kalian mampu membuat sistem kontrol sekuensial dengan menggunakan peralatan sistem pneumatik, elektropneumatik maupun elektrohidrolik. Sedangkan pada Programmable Logic Controller 2, kita lebih menekankan pada sistem kendali proses, di mana sistem kendali proses ini kita akan menggunakan sebuah sensor maupun aktuator yang bersifat kontinu atau analog nantinya. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan pertama. Sebelumnya mungkin slide-nya akan saya rubah. Ini slide pada pertemuan pertama, ada slide pembuka terlebih dulu. Baik, ini ya. Jadi kontrak perkuliahan pada materi PLC 2 ini adalah kehadiran harus lebih dari 80%. Saya rasa masalah kehadiran kalau kita di Politeknik ini kita tidak perlu ragukan lagi, karena kalian tahu sendiri, kalian harus hadir tepat waktu di kampus ini pada tepat 7.30 dan pulang jam 3:30. Jadi saya rasa kehadiran, kecuali nanti kalau ada hal-hal yang di luar itu, sanksinya adalah kalian tidak menghadiri perkuliahan 3 kali saja sudah mendapatkan SP3. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya masalah kehadiran. Oke, yang kedua adalah kuis. Kuis mempunyai nilai sebesar 10%. Kemudian tugas, ya, tugas di sini 20%. Nanti tugas ini ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Kemudian ada UTS, ujian tengah semester 30%, dan yang terakhir adalah project. Jadi maksudnya dari project itu kalian nanti akan membuat sebuah aplikasi lengkap. Targetnya adalah kalian membuat sistem kontrol lengkap dengan menggunakan PLC dan peralatan HMI atau Human Machine Interface, HMI panel ya. Ada 2 HMI yang bisa kalian gunakan dan 2 PLC. PLC-nya adalah Mitsubishi dan Siemens, sedangkan HMI-nya juga 2, yaitu HMI dari Omron dan HMI dari Siemens. Perlu juga ini ada catatan bahwa nanti untuk tugas dan laporan proyek itu diserahkan semuanya classroom dengan kodenya bisa kalian lihat sendiri 5EPWTG3 ya. Jadi nanti kalian add di classroom ini. Kemudian proyek dipresentasikan pada pertemuan ke-17 dan 18 bagi kelompok yang sudah siap. Terus selama perkuliahan saya harap HP-nya di silent dan menggunakan pakaian berkerah, atau kalian harus wajib menggunakan pakaian kelas teori ya. Oke, saya lanjutkan kembali mengenai materi yang akan kita bahas pada perkuliahan PLC 2. Secara garis besar sebagai berikut ya. Ada pemrosesan sinyal analog dan addressing, itu akan kita lakukan 2 kali pertemuan. Kemudian kendali otomatis menggunakan PLC Siemens. Ini pertemuan 2 dan 3. Kemudian kontrol sekuensial dengan menggunakan GraphSet. Kemudian pemrograman pada PLC menggunakan SCL. Kemudian ada UTS. Kemudian kita membahas protokol komunikasi data PLC. Kemudian ada Human Machine Interface dan WinCC. Kemudian project membuat sistem kontrol proses sederhana menggunakan PLC dan HMI. Kemudian ada presentasi project.
Mungkin di sini ada beberapa yang saya mau klarifikasi bahwa untuk angkatan kalian ini kalau tidak salah GraphSet ini sudah kita bahas ya, jadi ini di GraphSet ini kita tidak akan bahas lagi, kita nanti langsung ke ini ya, jadi ada hilang. Baik, kita mulai di materi pertama ya. Ini. Oke, materi pertama ini adalah membahas tentang promosisan sinyal analog dan addressing. Subbahasan yang akan kita bahas yaitu tentang bahas dengan jenis sinyal, sinyal analog, sampling, aliasing, quantization error, resolution, terus kemudian konversi sinyal, tipe data, input dan output nilai analog, scaling dan unscaling. Sinyal. Jadi saya mengambil dua rujukan dari bukunya Edmund Lake, Practical Digital Signal Processing, dan dari Alan V. Oppenheim pada bukunya Signal dan Sistem. Sinyal merupakan sebuah kuantitas atau besaran yang dapat kita ukur berdasarkan periode waktu. Ini menurut Edmund Lake. Jadi kita di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat, yaitu kata kuantitas ya, atau besaran yang dapat diukur berdasarkan periode waktu. Jadi kuantitas dapat diukur dan ada periode waktunya. Jadi kata kuncinya ada 3 menurut Edmund Lake. Kalau menurut Alan V. Oppenheim, sinyal merupakan representasi matematika sebagai fungsi dari satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas, sebutan lainnya ya. Jadi di sini ada representasi matematik, terus dia berupa fungsi dengan satu atau lebih variabel bebas, itu kata kuncinya. Sehingga kita dapat contohkan misalkan kuantitas listrik. Sebagai contoh kuantitas listrik, maka sinyal yang biasa kita gunakan itu adalah mempunyai bentuk berupa besaran tegangan dan arus. Ya. Kalau kuantitas fisik, ya sebagai contoh tekanan, suhu, flow, level, intensitas cahaya dan seterusnya ya. Itu adalah contoh sinyal fisik dari besaran fisik. Terus kemudian untuk kuantitas suara itu yang dinyatakan secara matematis dengan tekanan akustik sebagai fungsi terhadap waktu. Jadi tekanan akustik di sini merepresentasikan variabel bebasnya. Oke, mungkin kalian nanti bisa coba contohkan kuantitas ekonomi, ya, sinyal kuantitas ekonomi itu contohnya apa saja, dan kuantitas yang lain ya, mungkin nanti silakan diskusikan nanti kalian berikan masukan ke komen dari slide ini di bawahnya, contoh kuantitas ekonomi itu apa saja. Apa yang kuantitas atau besaran yang berubah terhadap waktu dan dapat diukur, ya kan? Dan kuantitas yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ke sinyal. Berdasarkan waktu, maka sinyal itu ada 2 macam. Yang pertama sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Ini adalah sinyal waktu kontinu. Jadi kalau kita lihat di sini, pada durasi waktu berapapun dia selalu mempunyai nilai. Sedangkan kalau sinyal waktu diskrit, dia hanya mempunyai nilai pada kondisi waktu-waktu tertentu saja. Ya, makanya ini digambarkan diskritnya adalah 0, 1 dan seterusnya sampai dengan minus. Seperti ini. Oke, mohon maaf untuk saya stop dulu ya, izin sebentar. Oke, melanjutkan kembali perkuliahan kita. Mohon maaf tadi ada jeda waktu sebentar ya. Sinyal analog. Sekarang kita fokus ke sinyal analog. Tadi kan ada 2 sinyal ya, sinyal kontinu maupun sinyal diskrit. Nah, sinyal analog ini merupakan salah satu dari sinyal
kontinu, sinyal waktu kontinu, di mana di dalam setiap durasi waktunya dia akan selalu mempunyai nilai. Nah, permasalahannya adalah bagaimana sinyal analog ini dapat kita pergunakan dengan peralatan PLC. Sebagaimana kita tahu bahwa PLC itu adalah peralatan diskrit, ya kan? Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang sinyal analog terlebih dulu. Sinyal analog termasuk sinyal waktu kontinu, di mana kuantitas analog yang dipergunakan dalam PLC itu berasal dari sensor sebagai sumber sinyal analog PLC dan aktuator sebagai penerima sinyal analog dari PLC. Contoh sensor analog pada PLC itu sebagai contoh di sini ada suhu oven, ya, kita menggunakan sensor, berarti sensor suhu yang kita gunakan. Kemudian tekanan fluida itu biasanya pada pipa yang ada digunakan untuk mengalirkan sebuah cairan, bisa cairan air dan sebagainya, ya. Maka di situ ada sensor tekanan. Karena apa? Fluida kalau misalkan dia mengalir, maka alirannya yang kencang itu biasanya menimbulkan tekanan pada saluran itu, ya. Kemudian flow rate fluida, berarti aliran dari fluida itu bisa kita ukur nantinya. Nah, itu sensornya berupa sensor analog nantinya. Kalau di industri itu biasanya digunakan sensor tekanan, itu biasanya dipergunakan yang pertama untuk mengukur tekanan, yang kedua bisa juga sensor tekanan digunakan untuk mengukur flow rate dari sebuah fluida. Nah, itu peralatannya biasanya disebut sebagai transmitter, ya. Terus kalau untuk tadi sisi input dari PLC itu berupa sensor. Kalau pada sisi output dari PLC itu biasanya menggunakan aktuator analog. Apa sih maksudnya aktuator analog? Aktuator yang pergerakannya mempunyai sebuah nilai ring. Jadi nilainya bukan dua nilai saja, tapi dia mempunyai sebuah ring nilai. Sebagai contoh posisi valve fluida. Valve fluida itu biasanya kita tahu kan keran air, ya. Nah, keran air itu kita bisa gerakkan. Pembukaan dari keran air itu kita bisa buka sebesar 10%, 50%, sampai dengan 100% atau pembukaannya penuh. Nah, itu adalah contoh dari aktuator analog yang biasa digunakan untuk PLC, ya. Kemudian yang kedua adalah posisi motor. Jadi motor itu kita bisa gunakan posisinya, misalkan dia bergerak pada sudut sekian derajat, ya, 90 derajat, 180 derajat dan seterusnya. Nah, ini biasanya mempunyai sebutan kalau posisi motor itu adalah sistem servo. Nantinya kita akan bahas tersendiri juga. Kemudian ada kecepatan motor. Jadi motor biasanya kalau kita gunakan pada sistem pengaturan fluida, maka semakin motor pompa itu kecepatannya semakin tinggi, maka alirannya juga semakin kencang, debitnya juga semakin kencang. Nah, sehingga kita bisa gunakan motor itu nanti kecepatannya kita atur untuk mengatur parameter aliran, ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah sampling, aliasing, quantization error, dan resolution. Kita akan lihat terlebih dulu. Jadi kalau tadi kita berbicara sebelumnya sensornya kan contoh-contohnya, ya. Nah, sekarang kita fokus pada sisi bagian input dari PLC atau bagian sisi inputnya. Nah, supaya sinyal analog bisa dibaca oleh sebuah PLC, maka perlu yang pertama kita membutuhkan peralatan yang mampu mengkonversi sebuah besaran analog tadi menjadi besaran diskrit, agar besaran diskritnya ini bisa diolah oleh PLC untuk dilakukan pemrosesan data secara diskrit nantinya. Jadi nggak bisa bagaimana sistem analog langsung terhubung ke sistem diskrit tanpa ada perantara. Nah, perantaranya adalah menggunakan peralatan yang disebut ADC atau analog to digital
conversion. Untuk memasukkan sebuah tegangan analog ke dalam PLC atau komputer, maka nilai dari tegangan kontinunya disampling dan kemudian dikonversi ke dalam nilai numerik atau nilai diskrit dengan menggunakan peralatan ADC. Nah, sebelum dikonversi, kita perlu tahu terlebih dulu bagaimana sih sebenarnya proses merubah sinyal analog. Jadi ini garis hitam melengkung ini adalah sinyal, asumsinya adalah bentuk dari sinyal analog, amplitudo sinyal analog terhadap waktu ya. Prosesnya adalah sinyal analog ini akan dicuplik, ya, akan dicuplik dengan sebuah periode atau periode tertentu, ya. Jadi sinyal ini akan kita sampling dengan menggunakan periode waktu tertentu, ya. Nah, jarak antara waktu sampling dengan proses sampling satu dengan proses sampling yang lain di sini itu adalah disebut sebagai periode waktu sampling, ya. Atau kalau kita sudah tahu periodenya, berarti kita juga bisa dapatkan namanya frekuensi sampling. Jadi nanti pada saat kita mempelajari ADC atau membaca sebuah datasheet ADC, kita harus tahu dulu nih berapa sih nilai frekuensi samplingnya. Kalau kita dapat nilai frekuensi sampling, berarti kita bisa dapat juga periode samplingnya, ya, di sini. Nah, apa celah sempit yang ada di sini? Itu yang disebut sebagai waktu sampling. Waktu sampling itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh ADC untuk melakukan proses pembacaan sebuah sinyal analog, tegangan analog di sini ya, tegangan sesaatnya ini dibaca kemudian dikonversi menjadi sebuah data numerik. Itu adalah waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan ini yang disebut sebagai waktu sampling. Jadi kalau periode atau frekuensi sampling itu adalah kecepatan jarak antara proses sampling, ya kan, proses sampling dengan proses sampling setelahnya ataupun sebelumnya, itu disebut frekuensi sampling nanti ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung saja disampaikan di komentar materi slide ini di Classroom ya, supaya nanti saya langsung bahas. Oke, tadi gambar sinyalnya masih terlalu umum ya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana proses yang sebenarnya atau parameter apa saja yang harus kita lihat di sini. Yang pertama di sini, ini adalah sebuah sinyal di mana sinyal ini mempunyai noise ya, mempunyai noise. Di sini kita punya T1 dan T2, ya kan? T1 dan T2 itu adalah waktu start dan stop pada saat proses samplingnya, ya, di sini. Jadi T2 dikurangi T1 akan kita peroleh yang disebut sebagai interval sampling atau waktu samplingnya sesuai yang definisi sebelumnya. Kemudian VT ini adalah menyatakan garis tegangan atau amplitudo dari sinyal. Sedangkan di sini ada Vmin dan Vmax, itu adalah batas tegangan minimum dan batas tegangan maksimum dari ADC yang akan digunakan. Ya. Sedangkan kalau ini VT1 dan VT2 itu sesuai definisinya adalah tegangan pada saat start dan tegangan pada saat stop. Di sini. Tegangan pada saat start dan stop. Nah,
Nanti kita akan dapati kondisi di mana kalau misalkan terjadi noise, kalau waktu samplingnya ini terlalu lama, kita akan bisa mendapati tegangannya tidak valid, ya kan? Sebagai contoh ya, saya kasih contoh di sini. Kita lihat bahwa tegangan pada saat T1 ini masih berada di tegangan VT1, masih segini. Tapi pada saat akhir itu tegangannya sudah berada di atas. Jadi kalau waktunya ini terlalu lebar, maka proses sampling ini tidak mencerminkan proses pengambilan data secara benar. Ya, kita bisa lihat ini. Harusnya diambil di sini, dia mengalami proses pengkonversian. Nah, pada saat di akhir ini terbentuk nilai numeriknya. Nah, nilai numeriknya ternyata di sini kita dapati di akhir T2 adalah tegangannya sudah berada di atas. Jadi tidak mencerminkan. Makanya kita harus dapatkan nanti kalau misalkan menggunakan sebuah ADC, periode atau interval samplingnya ini sekecil mungkin. Itu untuk mendapati tegangan seakurat mungkin ya, dan bisa mempresentasikan hasil secara benar. Kemudian tegangan yang diambil ini dikonversi menjadi sebuah n-bit data. Nah, n-bit data itu nanti tergantung ADC-nya. Bisa ADC-nya itu 8 bit, ya kan? Kalau 8 bit berarti kita akan dapati level Vmin sampai dengan Vmax itu akan dikonversi menjadi data 0 sampai 2 pangkat n dikurangi 1. Sehingga Vmin sampai dengan Vmax akan dirubah menjadi bentuk data 0 sampai 255. Beda lagi kalau misalkan ADC-nya menggunakan jumlah bitnya lebih besar lagi, misalkan 10 bit, berarti dia akan dikonversi tegangan Vmin sampai dengan Vmax dikonversi menjadi datanya 0 sampai dengan 1023. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, maka kita perlu memahami yang disebut parameter-parameter karakteristik dari sebuah ADC ya. Parameter pada gambar sebelumnya digunakan untuk menghitung nilai ADC sesuai persamaan di samping. Jadi parameter yang gambar sebelumnya tadi kita gunakan untuk menghitung karakteristik dari sebuah ADC. Yang pertama, persamaan pertama di sini, itu mengkaitkan jumlah bit dari ADC ke dalam bentuk resolusi. Ya, R ini adalah 2 pangkat N. N-nya tadi berapa bit? Misalkan 8, berarti 2 pangkat 8. Kita akan dapatin nilainya adalah 256. Jadi ada 256 nilai, yaitu dimulai dari R minnya adalah 0 dan R max-nya adalah 255. Jadi resolusinya ada diperoleh dari R max dan dikurangi dengan R minnya. Nah, normalnya ADC mempunyai range minimum. R min adalah 0. Biasanya ya ini ya untuk nilai asumsi asumsi idealnya. Beberapa alat biasanya memberikan nilai komplement 2 untuk bilangan negatif. Nah, ini maksudnya kalau kita dapati misalkan ada ADC yang mampu mendeteksi tegangan dari minus sampai dengan plus. Persamaan kedua itu memberikan error yang diharapkan terhadap ADC dengan memberikan range antara tegangan maksimum dan minimum dan resolusi. Nah, ini yang biasa disebut dengan error quantization. Jadi kalau misalkan kita punya sebagai contoh ini ya, kalau di ADC itu misalnya kalau di microcontroller yang sudah kalian familiar itu di Arduino, itu kan ADC-nya itu kan di A0, A1 sampai A5. Itu kan tegangan dia hanya mampu di tegangan inputnya itu 0 sampai 5 volt. Jadi jangan dikasih lebih dari 5 volt. Kalau diberikan lebih dari 5 volt, rusak, jebol nanti ADC-nya ya. Nah, 5 dikurangi 0 sehingga di sini ada 5. 5 dibagi 2 kalikan R. R-nya tadi adalah 2 pangkat N. Ya kan? Nah, ini yang kita peroleh nilai error quantization-nya. Kemudian persamaan 3 ini menghubungkan
range tegangan dan resolusi ketegangan input untuk memperkirakan nilai integer yang akan dicatat oleh ADC. Jadi ini persamaan ini nanti akan menghasilkan sebuah nilai integer. Jadi kalau saya misalkan ADC-nya ya, kita mau ngecek nih ADC-nya ini sesuai dengan karakteristiknya atau tidak. Kita misalkan berikan dia sebuah tegangan input gitu. Harusnya nanti dia menghasilkan sebuah nilai integer sekian. Nanti ADC-nya kita baca, benar nggak nilai bitnya itu, misalkan 8 bitnya itu menunjukkan nilai integer ini. Kalau benar berarti proses konversinya benar adanya. Kalau tidak berarti ADC-nya ada masalah nih. Kesalahannya bisa rangkaian, bisa juga kesalahan karena di program, bisa juga kesalahan karena memang sudah rusak isinya ya. Terus yang keempat, dipergunakan untuk mengkonversi nilai integer dari ADC dan sebuah tegangan dalam komputer. Ini nanti kita akan sering gunakan persamaan 4 itu kalau misalkan kalian menggunakan kita mendapatkan nilai integernya. Nah, integernya ini akan kita konversi kembali ke dalam bentuk inputannya tadi berupa tegangan. Karena biasanya nanti inputannya tadi merepresentasikan sebuah besaran atau kuantitas analog, suhu, tekanan, flow, dan sebagainya. Ya. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh di sini, ADC 10 bit dapat membaca tegangan masukan antara min 10 sampai dengan plus 10. Nah, kalau ini contohnya adalah ADC yang mampu membaca tegangan minus dan plus. Berarti kita akan dapati nanti tentang, sesuai di slide sebelumnya ini, tentang komplement 2 ya, bilangan komplement 2 nanti. Dengan resolusi 1024, karena dia 10 bit. Ingat, resolusinya berarti 2 pangkat N, 1024, sehingga nilainya berada pada ring 0 sampai dengan 1023. Jadi, pada saat integernya 0, kita akan dapatin bahwa inputan tegangannya adalah min 10. Sedangkan pada saat integernya 1023, kita akan dapatkan bahwa tegangan yang masuk pada ADC itu adalah sebesar plus 10 volt. Ini salah slide-nya, salah ketik ya. Ini 10 volt di sini. Karena terdapat 1024 step, maka ada error maksimum sebesar sekitar plus minus 9,8 milivolt. Ini error quantization tadi, dari persamaan error quantization ya. Persamaan berapa? Persamaan kedua ya. Jika sebuah tegangan pada 4,564 volt, jadi tingkat ketelitiannya di sini sampai 3 digit di belakang koma tegangan, pembacaan tegangannya, diberikan kemasukan PLC, ADC akan mengkonversikan tegangan ke sebuah nilai integer sekitar 745. Jadi ini diperoleh dari perhitungan tadi. Nah, jika 745 ini kita konversikan dengan menggunakan persamaan 4, ya kan, ternyata yang diperoleh adalah nilai tegangannya tidak sama dengan ini tadi. Ya kan? Maka kita dapatin bahwa nilai error quantization-nya adalah sebesar 0,001 volt. Ya. Jadi sekitar 1 milivolt error quantization-nya. Nah, apakah error ini cukup untuk kita, ya kan? Ya, itu tergantung dari kalian nanti dalam mendesain sebuah rangkaian. Kalau tingkat ketelitiannya di sini, ya kan, errornya sebesar 1 milivolt itu sudah mencukupi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya kan, kalian butuh ketelitiannya benar-benar 3 digit di belakang koma, maka ini termasuk besar errornya, ya. Makanya bagaimana caranya menghindari? Kita dapat kurangi nilai errornya ini dengan memilih ADC dengan nilai N bit yang lebih besar. Kalau ini kan tadi 10 bit, ya kita bisa berubah menjadi yang 12 bit, itu udah cukup, 12 bit. Atau kalau mau lebih bagus lagi, 16 bit. Sehingga kita dapati bahwa setiap bit itu membagi separuh kesalahan kuantisasi ya. Oke. Ini adalah hasil perhitungannya, kita akan dapatin. Datanya kan tadi N-nya 10 bit, R-min-nya adalah 0, ya kan, R-min-nya. Kemudian
R max-nya itu adalah 1024. Ini dihitung. Nah, R max itu sama dengan 10, V max itu adalah 10 volt, V min-nya adalah min 10 volt. Jika saya memberikan inputan 4,564, nanti kita konversi balik berapa? Nah, R sama dengan R max, karena kan R min-nya 0, sehingga R sama dengan R max ya. Resolusinya itu 2 pangkat N atau 1024. Maka error quantization-nya itu sekitar 0,0098 volt atau 9,8 milivolt. Nah, jika saya berikan tegangan inputan sebesar 4,564 dengan rumus ini, kita dapati integernya sekian. Tapi begitu integer ini kita masukkan ke sini, kenapa kok hasilnya ini? Nah, ini selisihnya ini yang disebut sebagai error quantization ya. Nah, nanti kalian akan saya akan kasih tugas buat kalian nanti terkait dengan ini. Jadi kalian cari ADC, ya kan? Terus ADC-nya ini cari karakteristiknya ini, ya kan? Oke. Selanjutnya adalah kita ke aliasing ya. Apa yang terjadi jika tegangan yang disampel itu perubahannya terlalu cepat, atau dalam arti perubahannya lebih cepat dari periode samplingnya. Jadi garis-garis ini menyatakan periode sampling. Sedangkan garis sinyal yang sinus ini itu adalah sinyal analog yang akan kita baca dengan ADC. Di sini kita lihat ternyata perubahannya ini cepat sekali, ya kan? Kemudian waktu samplingnya, ya kan? Sinyalnya ini kita lihat ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sinyalnya ada 7. Sedangkan samplingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga periode samplingnya lebih lambat dari frekuensi sinyalnya. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Pada saat sampling yang pertama, kita dapat sinyalnya di sini. Kedua di sini, ketiga di sini. Nah, hasil pembacaan ini apakah mencerminkan bentuk sinyalnya? Pertanyaannya adalah itu. Ya. Ini nanti tolong didiskusikan di grup, di forum online, kita bahas di komen slide-nya ini ya, video slide-nya ini. Ya. Kita bahas apakah ini mencerminkan ini atau tidak. Nanti kita bahas di situ. Nah, ini ada beberapa kunci bahwa frekuensi ADC itu harus lebih besar dari frekuensi sinyal, di mana frekuensi sampling ya. Frekuensi sampling itu harus lebih besar dari sebesar 2 kali frekuensi sinyal. Ini kata kuncinya nanti. Nanti tolong kalian diskusikan dan berikan penjelasan di classroom ya, di komen classroomnya. Oke. Parameter yang menjadi perhatian pada saat kita merancang sebuah sistem berbasis analog itu adalah parameter noise. Noise ini penting karena noise nanti terkait dengan, jadi kalau seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya, noise itu mempengaruhi hasil pembacaan ADC ya nantinya. Terus kemudian delay itu terkait juga dengan waktu sampling ya. Delay dan noise ini waktu sampling. Jangan sampai pada saat kita sementara mengambil sinyal terus kita konversi karena delaynya terlalu panjang, begitu kita ngambil sinyal lagi sudah masuk di ranah periode sampling selanjutnya. Jadi belum sampai dirubah ke dalam bentuk numerik sudah sampling lagi. Nah, itu nggak boleh, tidak diizinkan juga ya, adanya delay yang terlalu panjang. Kemudian ada multiplexing.
Sebagaimana kita tahu kalau kita berbicara multiplexing kan biasanya satu ADC itu bisa digunakan untuk membaca beberapa channel analog. Nah, kalau misalkan frekuensi samplingnya dari sebuah ADC itu 100 kHz ya kan misalkan. Berarti 100 kHz itu akan di-share sejumlah channel inputnya tadi. Kalau ada 8 ya 100 dibagi dengan 8. Itu adalah frekuensi sampling untuk masing-masing channel. Terus kemudian ada pengkondisi sinyal. Ya kan? Pengkondisi sinyal ini mengkonversi sebuah sistem pengkondisian. Nanti biasanya ada filternya juga. Ini penting juga. Jangan sampai sinyalnya ini justru sinyalnya yang diredam sehingga tidak masuk ya. Jangan sampai, ini penting juga. Kemudian ada resistansi. Ini terkait dengan resistansi input dari sebuah ADC. Ya kan? Kemudian ada single ended input. Kalau single ended input tadi terkait dengan channelnya tadi ya. Channelnya itu menggunakan ground bersama atau tidak. Ya kan? Kalau double ended ini berarti kita satu channel itu terdiri dari dua input. Jadi ADC itu nanti ada di ADC itu ada dua inputan, ada fase groundnya sama inputnya. Nah ini dipisah-pisahkan inputannya. Nah perbedaannya kalau ini biasanya lebih banyak noise karena groundnya itu bersama, kalau ini enggak, kelebihannya. Baik, untuk pertemuan ini saya rasa cukup sampai di sini ya. Sebentar, ini ada saya tinggal sedikit ya. Nah, kalau di PLC itu ada beberapa fungsi. Kalau di Siemens itu fungsinya itu kita bisa menggunakan move maupun scale kalau untuk membaca sinyal masukan analog, ya kan? Oke, saya rasa cukup ini dulu ya. Tugasnya dari kalian adalah tolong cari datasheet ADC ya. Oh ya, sebelumnya kita bikin kelompok dulu ya. Jadi kelompoknya ini saya lihat kelompoknya kan ada ceweknya ada 4, jadi saya minta masing-masing kelompok nanti ada ceweknya satu-satu, jadi cewek ini terpisah semua. Nah nanti laki-laki, jadi ada, karena kalian 18 orang, jadi ada 2 kelompok. Nanti yang terdiri 5 orang, 2 kelompok 4 orang ya. Nanti saya umumkan di grup, jadi nanti kalian baca. Tugasnya tolong catat, kalian mencari datasheet ADC, ya kan? Kemudian buat makalah tentang ADC itu dan cari karakteristik ADC-nya, ya, yang terkait dengan ADC-nya tadi. Berarti apa? Frekuensi samplingnya, periode sampling, waktu samplingnya, kemudian min, Vmax, ya kan? Kemudian resolusi, ya kan? Kemudian error quantization-nya, ya kan? Terus kemudian juga seperti di contoh ini, misalkan saya maunya tingkat ketelitiannya maunya di 3 digit di belakang koma pembacaan tegangannya. Apakah layak enggak ADC yang kalian gunakan itu untuk pembacaan sekian digit di belakang koma? Ya, seperti contoh ini. Oke, saya rasa cukup sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan bahas kembali di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.